Momentum perjalanan kali ini saya akan mengunjungi sebuah masjid kuno, sebuah masjid tua yang ada di kota Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa sensasi perjalanan saya kali ini? Ikuti tayangan video ini sampai tuntas. Menelusuri jejak dan sejarah perjalanan masa silam menjadi rangkaian petualangan menakjubkan. Pada momentum perjalanan kali ini, saya kembali mengukir jalanan. Jika sebelumnya menyambangi masjid kuno berusia lebih dari 500 tahun atau 5 abad, masjid peninggalan Sunan Geseng yang merupakan murid setia Sunan Kalijogo. Kali ini saya akan belusukan ke kota Magelang, Jawa Tengah, mengulik sejarah Masjid Agung Kauman Magelang, Jawa Tengah yang berusia 3 abad lebih, yang pernah jadi saksi bisu markas perjuangan perang kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah naik mikrobus atau bis 3 perapat biasa masyarakat menyebut guys, saya turun di Artos Mall dan sedang menunggu angkot 10 sayangnya yang melintas lagi-lagi nomor 2. Oh ya, bagi kalian yang mau ke puncak Gunung Tidar wisata religi ya, bisa naik angkot 02 menuju ke arah kota Magelang dari Artos Mall ini tentunya. Karena lama saya lagi pesan ojol nih.
sedanton niku. Kotane luas boten to Magelang? Oh, tapi cukup rame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat TN dimanapun kalian berada. Saat ini saya telah berada di kota Magelang, Jawa Tengah. Dan pada momentum perjalanan kali ini saya akan mencoba mengunjungi atau menyambangi sebuah masjid kuno, sebuah masjid tua yang ada di kota Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa sensasi perjalanan saya kali ini? Ikuti tayangan video ini sampai tuntas. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di masjid kuno dan tua di jantung kota Magelang. Dan hari ini bertepatan dengan hari Jumat. Inilah suasana di dalam masjid yang telah berusia 3 abad lebih. Dan ternyata Masjid Agung Kauman Magelang yang terletak di sebelah barat alun-alun kota Magelang ini pernah jadi markas perang, guys. Mengulik sepenggal sejarah bahwa Masjid Agung Kauman Magelang didirikan pada tahun 1650 Masehi oleh seorang ulama Jawa Timur yang bernama Kiai Haji Mudakir sebagai syiar Islam di Magelang. Saat kali pertama dibangun berupa sebuah musola kecil yang disebut langgar. Saat baru berdiri belum ada tempat wudhu, sehingga jika warga mau sholat harus berjalan menuju Sungai Progo yang berjarak sekitar 1 kilometer. Seiring waktu, musola kecil mengalami pemugaran hingga terbentuklah sebuah masjid megah yang saat ini jadi ikon umat muslim di kota Magelang, Jawa Tengah. Pemugaran pun telah dilakukan pertama tahun 1797 Masehi, lalu tahun 1835 dan 1871. Dan pada tahun 1934 di bawah pemerintahan Bupati Magelang kelima RAA Danu Sugondo, masjid ini mengalami pemugaran secara besar-besaran. Dan desain dibuat oleh seorang arsitek dari Belanda, Herha Pluter, menghasilkan bentuk bangunan Masjid Agung Magelang yang bisa disaksikan hingga saat ini. Dan pada tahun 1986 didirikan menara setinggi 24 meter di masa pemerintahan Bagus Panuntun. Setelah berusia 376 tahun, Masjid Agung Magelang menjadi saksi bisu sejarah perjuangan perang kemerdekaan Indonesia. Pada masa kolonialisme, masjid ini pernah dijadikan markas tentara rakyat Indonesia yang akan melawan Belanda. Pada tahun 1947, Masjid Agung ini menjadi persinggahan pejuang dari Surabaya menuju Madiun. Pada tahun 1948, masjid ini nyaris dihancurkan. Atap dan tembok masjid mengalami kerusakan akibat serangan dari tentara Belanda. Saat ini Masjid Agung Kauman Magelang menjadi salah satu destinasi wisata religi dan menjadi persinggahan wisatawan saat singgah ke kota Magelang, Jawa Tengah. Inilah suasana usai sholat Jumat. Dan setelah sholat Jumat ini saya akan merasakan sensasi kupat tahu racikan sang nenek yang ada di kawasan kuliner alun-alun Magelang, Jawa Tengah, guys. Oh ya, seperti biasa di berbagai masjid yang pernah saya kunjungi, setelah sholat Jumat biasanya itu ada Jumat berkah.
termasuk di masjid ini guys. Namun saat ini saya kok kepincut kupat tahu ala Magelang. Sono kayaknya deh. Nah, ini dia guys kupat tahunya guys.